Di mana untuk cerita kali ini, kisahnya akan berfokus kepada Yoon Ganmin, sang karakter utama, siswa kelas 10 di salah satu sekolah yang ada di Korea. Jadi, Yoon Ganmin ini sejak kecil sangat gemar dalam belajar. Dan yang memotivasinya untuk belajar adalah dia ingin menjadi pintar agar bisa diterima di perguruan tinggi ketika lulus sekolah kelak. Tapi sayangnya, meski dia sungguh-sungguh dalam belajar sejak kecil sampai saat ini, Ganmin hampir selalu di peringkat terakhir di setiap kelasnya. Namun meski begitu, Ganmin tidak pernah menyerah dan selalu belajar setiap harinya. Dan bahkan sampai menyewa jasa guru private. Tapi apalah daya, Ganmin tetap saja menjadi peringkat terakhir di dalam kelasnya. Dan alasan pertama dia masuk ke sekolah SMK Yusong Teknik sebetulnya akibat tidak sengaja mendengar temannya ketika SMP yang mengatakan bahwa jika ingin masuk ke perguruan tinggi akan cepat melalui sekolah Yusong. Namun saat itu Ganmin hanya mendengar sampai saat itu saja. Dia tidak tahu selanjutnya bahwa temannya saat itu sedang bercanda karena mereka berdua ternyata lebih memilih untuk mati daripada masuk SMK Yusong. Yang akhirnya ketika Ganmin berhasil diterima di SMK Yusong, Ganmin pun baru sadar bahwa dia telah salah memilih sekolah. Karena para siswanya sangat gemar berkelahi dan bahkan ketika gurunya memberi mata pelajaran, para siswa mengabaikannya dan lebih memilih untuk tidur di kelas, kecuali Ganmin seorang. Hingga suatu hari, Ganmin yang berniat membuat kelompok belajar, yang tentu saja harapannya adalah agar dia bisa menjadi pintar dengan bantuan kelompok belajarnya. Ganmin pun memperhatikan semua teman kelasnya untuk mencari tahu siapakah di antara mereka yang memiliki niat untuk belajar. Sampai di mana Ganmin pun berhasil menemukan satu orang, yaitu Kim Seyoon, yang diyakini Ganmin memiliki niat atau keinginan dalam belajar. Namun ketika Ganmin mendatanginya dan mengajaknya untuk membuat kelompok belajar bersama, Kim Seyoon pun sebetulnya setuju, tapi kemudian tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana seorang siswa mengajaknya untuk berkelahi untuk menentukan tangga peringkat kekuasaan yang ada di sekolah mereka. Nanti saya akan jelaskan detailnya tentang tangga kekuasaan tersebut. Karena yang perlu kita ketahui di sini adalah Kim Seyoon ini adalah peringkat 170 dari 220 siswa, sementara lawannya menduduki peringkat 173. Di masalah pertarungan berakhir yang dimenangkan oleh siswa ini, pria ini pun menjadi peringkat 170 dan Kim Seyoon menjadi turun satu peringkat. Di mana selagi kepala pembina menjelaskan kepada para siswa bahwa akan ada wali kelas yang baru, Ganmin pun membantu Kim Seyoon untuk membereskan barang-barang miliknya. Dan ternyata yang menjadi wali kelas baru mereka adalah guru private Ganmin ketika dia masih SMP, yang tentu sangat tahu tentang kemampuan otak Ganmin ini. Namun di sini sang guru yang bernama Lee Han Gyong belum menyadari tentang kehadiran Ganmin. Di mana belum lama perkelahian Kim Seyoon tadi terjadi, keributan kembali akibat seorang siswa kentut dan membuat siswa peringkat atas yang bernama Leonwoo ini kesal karena dia jadi terbangun akibat bunyi kentut tersebut. Dan akibat itulah Leonwoo pun memberikan pelajaran kepada siswa ini. Di mana ketika waktu istirahat dan ibu guru Lee ingin membuang sampah, dia pun sangat terkejut karena tong sampahnya dipenuhi dengan puntung rokok. Namun di sini sebelum ibu guru Lee ini membahas masalah puntung rokok kepada wakil kepala sekolah, Ganmin menghampirinya yang membuat ibu guru Lee akhirnya mengetahui bahwa salah satu muridnya ternyata adalah Ganmin yang pernah dia lajari ketika Ganmin masih duduk di bangku SMP. Namun di sini Ganmin pun bertanya apakah Nona Lee akan tetap mengajar setelah mengetahui kelakuan para muridnya. Karena kata Ganmin, wali kelas sebelumnya berhenti
tidak sampai sebulan. Yang tentu saja Ibu Guru ini katanya akan tetap mengajar karena dia baru saja masuk dan dia akan sangat malu jika dia berhenti di hari pertamanya mengajar. Dimana di sini Ibu Guru pun balik bertanya, bagaimana dengan Gamin? Bagaimana cara Gamin belajar? Apakah Gamin memiliki rencana? Yang tentu saja Gamin pun menyampaikan bahwa dia sedang mengusahakannya, yaitu sedang berusaha mencari anggota untuk membuat kelompok belajar. Dan sebelum kita melihat usaha yang dilakukan oleh Gamin, akibat Ibu Guru mengetahui drum tong sampah sekolah digunakan untuk asbak rokok, dia yang merasa itu tidak baik untuk sekolah melapor kepada wakil kepala sekolah ini. Tapi usahanya sia-sia saja karena wakil kepala sekolah ini meminta untuk mengabaikan masalah tersebut karena meski mereka menyembunyikan drum tong sampahnya, para murid juga tidak akan berhenti merokok karena dia sendiri sampai 40 tahun tidak bisa berhenti. 학교는 법적으로. Sementara untuk Gamin, dalam usahanya membuat kelompok belajar, hari demi hari, Gamin pun terus mengikuti Kim Seon memintanya agar mau membantu Gamin dalam belajar. Tapi Kim Seon terus mengabaikannya. 근데는 같이 공부할 친구가 없네. Gamin yang pantang menyerah pun terus berusaha mengganggu Kim Seon sampai Seon akhirnya menyerah dan bersedia membantu Gamin untuk belajar satu kali saja dengan harapan Gamin tidak akan mengganggunya lagi. 야, 알았어. 가져와. 너 대신 알려주면 귀찮게 하지 마. Dimana ketika Kim Seon membantu Gamin belajar tentang matematika, Seon pun akhirnya mengetahui bahwa Gamin memanglah bodoh. 내가 이런 말까지 안 하려고 했는데 너 멍청이야. Namun poinnya di sini adalah Gamin yang sangat suka belajar dengan Kim Seon, yang menurutnya dia akan pintar jika terus belajar bersama Seon, mengajaknya untuk membuat kelompok belajar, yang langsung dijawab oleh Seon bahwa itu adalah hal yang bodoh karena Pihanwul tidak akan pernah mengizinkannya. Gamin yang mendengar hal itu pun bertanya siapa itu Pihanwul, yang kemudian dijelaskan Seon bahwa Pihanwul adalah orang yang sudah membuat aplikasi peringkat kekuasaan yang ada di sekolah ini dan membuat para murid terobsesi dengan peringkat kekuasaan tersebut. 애들이 싸움서를 목숨 걸게 만든 장본인. Dan untuk saat ini Pihanwul lah yang menduduki peringkat 1 di sekolah. Dan saat ini Seon duduk di peringkat 171. Sementara Gamin ternyata berada di posisi terakhir dari 220 siswa yang ada di sekolah ini. Dan satu hal lagi, Pihan sangat ditakuti karena dia adalah anak dari bos mafia yang sangat-sangat kejam, dan untuk itulah Seon menyampaikan bahwa membuat kelompok belajar adalah ide yang sangat bodoh karena Pihanwul pasti tidak akan mengizinkannya. Namun Gamin yang mendengar itu semua menyampaikan bahwa itu semua tidak ada hubungannya dengan mereka belajar, karena Gamin juga tahu Seon sebenarnya adalah anak yang pintar dan pastinya ingin belajar. Itulah sebabnya Gamin menemukan kertas milik Seon yang menunjukkan Seon ternyata peringkat 2 di kelas dalam hal kepintaran. Namun Seon yang melihat itu jadi tambah kesal dan meminta Gamin untuk menjauhinya. Dimana ketika Pihanwul pun mendapatkan penghargaan, Gamin pun akhirnya mengetahui mengapa Seon kesal, karena yang seharusnya mendapatkan penghargaan adalah dirinya, yang akhirnya ketika Seon meluapkan kekesalannya di toilet, dia pun tidak menyadari bahwa yang dibentaknya ternyata adalah Leonwoo peringkat 10 teratas di tangga kekuasaan. Leonwoo yang kesal dibentak pun akhirnya memberi pelajaran kepada Seon di sini. 지금 나한테 시비 탄 거냐? Dan belum cukup di toilet, Seon pun dibawa ke tempat lain untuk melakukan penyiksaan lagi. Dan di sini Ibu Guru yang melihat itu pun berencana untuk membantu Seon, tapi Gamin menghentikannya dan mengatakan kepada Ibu Guru bahwa dia yang akan menyelamatkannya. Yang akhirnya untuk menyelamatkan Seon dengan penutup wajah, Gamin pun berhasil menyelamatkan Seon
Tapi di sini Seon malah merasa kesal kepada Gamin karena katanya dia baru saja hampir selesai dipukuli dan sekarang dia malah melarikan diri. Dan pastinya kedepannya dia akan terus dibully dan beritanya tidak akan pernah berakhir. Dan kata Seon, sebetulnya dia berharap dia bisa berbicara tentang belajar dengan santai pada umumnya. Namun ini adalah masalah hidup dan mati. Dan bagi Seon, hidupnya lebih penting daripada belajar. 나한테 공부보다 더 중요한 생존의 문제야. Yang akhirnya setelah Seon pergi meninggalkan Gamin, Seon pun bertemu kembali dengan Leonwoo. 누구? Dan Leonwoo yang kesal dengan orang yang sudah menyelamatkan Seon bertanya kepada Seon di mana orang tersebut. Dan ternyata Seon menjawab bahwa dia tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Leonwoo. Yang kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak ingin Gamin bernasib sama dengannya. Tapi pada akhirnya ketika Leonwoo ingin memukul Seon dengan tongkat baseball, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. 나 진짜 몰라. Di mana Gamin ternyata muncul dengan sangat epiknya. Dan sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya, kita akan membahas latar belakang Gamin terlebih dahulu, di mana untuk kemampuannya dalam mata pelajaran sudah tidak perlu diragukan lagi. Gamin memanglah sangat bodoh. Tapi akibat Gamin yang sungguh-sungguh ingin menjadi pintar untuk kepentingannya dalam belajar, sejak kelas 3 sebelum dia berangkat sekolah, Gamin setiap harinya selalu berolahraga dan belajar seni bela diri dan sudah memasuki tingkat profesional. Kurang lebih itulah latar belakang Gamin yang baru terungkap di sini. Di mana di sini setelah berhasil menghentikan pukulan yang dilayangkan oleh Leonwoo, akibat Leonwoo masih berani menantangnya, Gamin pun berhasil melumpuhkannya dengan sangat mudahnya. Yang tentu saja membuat Seon terkejut karena dia tadi berusaha untuk menyelamatkan Gamin agar tidak menjadi target pembulian. Tapi ternyata Gamin tidak memerlukannya. Dan di sini Gamin menyampaikan bahwa Seon tidak perlu takut jika menjadi anggota kelompok belajarnya karena Gaminlah yang akan menjaganya. Tapi Seon ternyata tetap menolaknya akibat Gamin muncul selalu menggunakan penutup wajah yang menurut Seon, Gamin tidak percaya diri dan takut anak-anak lain akan mengganggunya. Dan itulah alasan yang disampaikan Seon kepada Gamin kenapa dia menolaknya. Tapi ketika keesokan harinya, ketika ibu guru Lee baru saja tiba di sekolah, dia pun terlihat senang setelah melihat ketua pembina meminta para siswa untuk berhenti merokok. Namun setelah ibu guru Lee mendatanginya, ternyata alasan dia menghentikan siswa berhenti merokok karena pengawas sekolah baru saja tiba dan wakil kepala sekolah sedang panik. Dan untuk itu, ketua pembina ini meminta ibu guru Lee menyingkirkan semua drumnya agar tidak terlihat oleh pengawas sekolah yang datang. Di mana akibat perintah tersebut, dengan dibantu satu murid yang bernama Pak Gon-yeop, ibu guru Lee mencoba menyingkirkan drum yang digunakan asbak rokok oleh para siswa. Dan di sini Pak Gon-yeop yang tahu alasan ibu guru Lee menyingkirkan drumnya bertanya kepadanya mengapa tidak membiarkan saja pihak pengawas melihatnya. Yang kemudian dijawab bahwa suka atau tidak suka, ini adalah sekolah mereka. Dan ibu guru Lee tidak ingin sekolahnya mendapatkan predikat jelek dan itulah alasan yang disampaikan oleh ibu guru Lee di sini. Sementara untuk Gamin, ketika dia baru saja memasuki kelas, Gamin pun terlihat sangat terkejut setelah menemukan di mejanya terdapat buku catatan matematika milik Seon. Dan akibat mengetahui hal tersebut, Gamin pun mengucapkan rasa terima kasihnya, tapi tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Gamin dihantam menggunakan bangku sekolah oleh Leonwoo yang baru saja datang akibat mengetahui Gaminlah orang yang sudah menyelamatkan Seon kemarin. Dan untuk itu, Leonwoo ingin pertarungan ulang. Yang dimana setelah semua siswa pergi keluar kelas, Gamin pun menyampaikan untuk mengembalikan
buku catatannya terlebih dahulu, tapi di sini Leonwoo malah membakar bukunya. Ya, akhirnya sambil berusaha mengambil bukunya, Gamin pun berhasil menghindari semua serangan yang dilayangkan oleh Leonwoo dengan sangat mudahnya. Yang tentu saja membuat para siswa yang melihatnya terlihat sangat-sangat terkejut. Karena sepengetahuan mereka, Gamin adalah orang yang sangat culun dan bahkan di aplikasi peringkat kekuasaan, Gamin adalah peringkat terakhir. Dan bersamaan dengan ini, di lain sisi terlihat pengawas sekolah pun akhirnya keliling sekolah dengan ditemani wakil kepala sekolah dan staf lainnya. Yang dimana meski wakil kepala sekolah mencoba untuk menyembunyikan sekuat tenaga kejelekan sekolahnya, pengawas pun akhirnya melihat ibu guru yang saat ini masih sibuk memindahkan asbak roomnya. Yang dimana ketika pengawas mendatanginya, pengawas ini merasa dia tidak asing dengan Ibu Guru Lee. Tapi Ibu Guru Lee meminta maaf karena dia tidak mengingat apapun siapa pengawas ini. Dimana tak lama berselang, mereka pun akhirnya mengetahui keributan yang terjadi di kelas Gamin. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, sampai dimana ketika buku catatannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi oleh Gamin, Gamin yang mengetahui itu pun meminta Leonwoo untuk meminta maaf kepada Seon, tapi dia menolaknya. Ya, akhirnya dengan skill bela diri yang dimiliki oleh Gamin, dengan sangat mudahnya Gamin pun berhasil membuat Leonwoo tidak berdaya di hadapannya. Namun Leonwoo yang merasa belum kalah dari Gamin mencoba menyerang Gamin dengan tas yang terbakar ini. Tapi dengan sangat epiknya, Gamin pun menyerang balik dengan skill yang dimilikinya yang pada akhirnya membuat Leonwoo tidak sadarkan diri untuk kedua kalinya setelah bertarung dengan Yoon Gamin. Yang dimana setelah kejadian inilah, Kim Seon pun akhirnya bersedia untuk menjadi anggota kelompok belajar Gamin, yang dimana Gamin yang akan menjadi ketuanya. Namun bersamaan dengan Kim Seon menjadi anggota pertama dari kelompok belajar yang dibentuk oleh Gamin, pihak sekolah pun akhirnya mengetahui tentang keributan yang baru saja terjadi. Dan akibat hal ini, pihak sekolah pun ingin memberikan sanksi pengeluaran kepada Gamin. Tapi di sini Ibu Guru Lee membela keras Gamin dengan alasan-alasan yang disampaikannya, yang membuat pihak pengawas akhirnya mengingat bahwa Ibu Guru Lee adalah pencetak skor tertinggi ketika mengikuti ujian sertifikasi guru dahulu kala. Namun agar Gamin tidak dikeluarkan, pihak pengawas ini pun bertanya apa yang akan dilakukan Ibu Guru Lee untuk menyelesaikan masalah sekolah ini. Yang langsung dijawab Ibu Guru Lee bahwa dia ingin merealisasikan ide Gamin yang ingin membuat kelompok belajar. Yang awalnya wakil kepala sekolah ini menentang keras ide tersebut, tapi akibat pihak pengawas ini sangat setuju dengan ide tersebut dengan alasan-alasan yang disampaikannya, pihak sekolah pun akhirnya memberi izin untuk Gamin mendirikan kelompok belajar, yang tentu saja membuat Gamin tersenyum bahagia. Tapi setelah pihak pengawas pergi meninggalkan sekolah, wakil kepala sekolah ini menjelaskan kepada Ibu Guru Lee bahwa agar pihak sekolah secara resmi mengakui kelompok belajar tersebut, dalam waktu 1 minggu, Gamin harus memiliki paling tidak 5 anggota yang menjadi kelompok tersebut. Namun apakah Gamin akan berhasil mendapatkan anggota baru dan siapa sajakah kira-kira yang akan menjadi anggotanya? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. 서대구름 나가리 되는 순간 이 선생도 계약 종료리. Di lain sisi, akibat Pihanwoo pemegang kekuasaan mengetahui kekalahan Leonwoo, para anak buah Pihan pun membawa Leonwoo untuk menghadap Pihan di atap gedung sekolah. Dan di sini Pihan memberikan instruksi khusus kepada Leonwoo yang kita tidak diberitahu
instruksi apakah itu. Tapi yang jelas saat ini Pak Gon-yop, siswa dari jurusan lain yang tadi membantu Ibu Guru Lee, memantau dari kejauhan. Kembali ke Gamin, Ibu Guru Lee pun akhirnya memberitahu bahwa pihak sekolah memberi waktu 1 minggu untuk Gamin mengumpulkan anggota paling tidak 5 siswa. Karena jika dalam 1 minggu Gamin tidak bisa mendapatkannya, maka kelompok belajar Gamin akan dibubarkan dan Ibu Guru Lee akan dikeluarkan dari sekolah. Mengetahui hal tersebut, Gamin dan Kim Seon pun memasang iklan di papan pengumuman untuk mencari anggota baru untuk kelompok belajar yang telah dibentuknya. Yang terlihat para siswa sangat antusias untuk melihatnya. Tapi ternyata tidak ada satupun murid yang ingin bergabung menjadi anggota kelompok belajar Gamin karena takut katanya mereka akan disiksa oleh Gamin. Dimana akibat mendengar rumor yang beredar tentang kehebatan Gamin dan sampai di telinga peringkat ketiga di kelas 10, para siswa lain pun mencoba untuk mengingatkan peringkat 3 ini untuk tidak macam-macam dengan Gamin dengan menceritakan kehebatan Gamin ketika bertarung dengan Leonwoo yang ceritanya dilebih-lebihkan para siswa ini. Namun dia yang tak percaya dengan cerita tersebut akhirnya masuk untuk menantang Gamin. Namun Gamin menyangka dia datang untuk mendaftar sebagai anggota kelompok belajar Gamin. Yang akhirnya sambil Gamin mencarikan formulir pendaftaran, peringkat ketiga itu pun mencoba menyerang Gamin dengan kemampuannya, tapi semua serangannya tidak mengenai satupun. Dan di sini dengan kebodohan Gamin, sampai saat ini Gamin belum menyadarinya dan masih saja mengira bahwa dia datang untuk mendaftar. Sampai akhirnya peringkat ketiga ini pun akhirnya tidak sadarkan diri akibat yang dilakukan oleh Gamin ini. Yang dimana para siswa yang melihat kejadian itu pun kembali menyebarkan rumor kengerian Gamin dengan cerita yang dilebih-lebihkan. 도서관에 그냥 개마냥 질질 끌려가고 후하게. Sementara Gamin ketika dia melihat Pak Gon-yop dan Kim Seon menceritakan bahwa Pak Gon-yop adalah teman satu kelasnya ketika SMP dan lama di Amerika, Gamin pun mengajaknya untuk bergabung menjadi kelompok belajar yang telah Gamin dirikan. Namun di sini Pak Gon-yop menolaknya karena menurutnya Gamin tidak peduli tentang orang-orang yang di sekitar Gamin akan terluka. 주변 사람이 다치는 게 별 상관이 없나? Yang untuk saat ini masih belum diketahui apa maksud Pak Gon-yop ini. Di lain sisi, akibat Ibu Guru Lee mengetahui Leonwoo sudah tidak masuk sekolah beberapa hari, dia pun mencoba menghubunginya namun tidak mendapatkan jawaban. Dan bahkan ketika Ibu Guru Lee mendatangi rumahnya, Ibu Guru Lee tidak dibukakan pintu. Dan setelah keesokan harinya, Ibu Guru Lee yang mengetahui Gamin dan Kim Seon belum mendapatkan satu anggota pun sampai saat ini, mengajak mereka jalan-jalan ke toko buku ketika pulang sekolah. Dan di sini Ibu Guru Lee ingin memberikan buku-buku rekomendasinya kepada Gamin, tapi Gamin ternyata sudah memiliki semuanya. Sampai di mana Gamin pun mendapatkan buku yang sangat diinginkannya, tapi dia malu untuk memperlihatkannya kepada Kim Seon. Di mana ketika mereka selesai membeli dan pergi pulang, setelah Gamin memeriksa barang belanjaannya, buku yang dia beli tadi tidak ada dan menurutnya terbawa di tas belanjaan Ibu Guru Lee. Dan benar saja, ketika Ibu Guru Lee baru saja memasuki lift gedung apartemennya, buku Gamin memang ada di tas belanjaannya yang rencananya dia akan memberitahu Gamin ketika masuk ke dalam apartemennya. Tapi di sini Ibu Guru Lee merasa aneh karena pintu apartemennya tidak terkunci, yang ternyata ketika Ibu Guru Lee membuka pintunya, Leonwoo ada di dalam menunggunya, yang tentu saja membuat Ibu Guru merasa takut dan menanyakan alasan Leonwoo ada di apartemennya, yang katanya dia datang karena Pianul memerintahkannya untuk membuat Ibu Guru Lee berhenti untuk mengajar, yang tentu saja membuat Leonwoo ini sedikit bingung apa yang sudah dilakukan Ibu Guru Lee sehingga membuatnya menjadi target Pianul.
Di lain sisi, akibat buku Gamin terbawa oleh ibu guru Lee, dia pun mencoba menghubunginya namun tak mendapatkan jawaban. Sedangkan untuk ibu guru Lee, ketika dia ingin menelpon balik Gamin, Leonwoo pun langsung membuang ponselnya. Yang akhirnya ketika Leonwoo ingin memukul ibu guru Lee, tiba-tiba saja lampu mati dan seseorang datang untuk membantunya yang ternyata adalah Park Gon-yeop, siswa yang membantunya tadi. Di mana berkat kedatangan Park Gon-yeop, ibu guru Lee pun berhasil dibawa pergi dari apartemennya. Sementara untuk Gamin, dia yang saat ini menuju apartemen ibu guru Lee mencoba untuk menghubungi kembali namun tak mendapatkan jawaban karena ponsel ibu guru Lee ternyata tertinggal di apartemennya. Ya akhirnya ketika ibu guru Lee dan Park Gon-yeop sembunyi di area parkir, dia pun berusaha menghubungi bantuan menggunakan ponsel Park Gon-yeop, tapi sayangnya anggota Leonwoo berhasil menemukannya. Dan di sini ibu guru Lee mencoba untuk berbicara baik-baik tapi dia malah dipukul yang membuatnya terjatuh ke lantai. Di mana akibat mengetahui hal tersebut, Park Gon-yeop pun akhirnya memberi pelajaran kepada anggota Leonwoo itu. Namun akibat Leonwoo mengetahui tentang luka tusuk yang pernah didapatkan Park Gon-yeop yang kesakitan pun akhirnya tidak berdaya di hadapan Leonwoo dan kawan-kawan. Yang untungnya ketika Leonwoo berniat membunuh ibu guru Lee, Gamin pun akhirnya datang dan menghentikannya. Dimana meski para anggota Leonwoo berdatangan untuk menghabisi Gamin dengan skill bela diri yang dimiliki oleh Gamin, Gamin pun berhasil melumpuhkan mereka semua tanpa terluka sedikit pun. Dan bahkan dengan kemampuan nunchaku yang baru saja dikuasainya, Leonwoo dan kawan-kawan tidak berkutik di hadapan Gamin seorang diri. Dimana ketika para anggota Leonwoo sudah tidak berani untuk melawan Gamin, Leonwoo yang melihat kesempatan pun mencoba untuk membunuh Gamin, tapi untungnya Park Gon-yeop berhasil menghentikannya. Dan di sini terungkaplah bahwa Park Gon-yeop mengawasi Pihanwoo ternyata ingin menyelidiki tentang kematian ibunya yang dari dugaannya dibunuh oleh Pihanwoo. Dan dengan menyiksa Leonwoo yang sudah tidak berdaya ini, Park Gon-yeop memintanya untuk memberitahu tentang apa yang diketahuinya atas kematian ibunya yang sampai saat ini belum terpecahkan. Tapi di sini Gamin yang belum mengetahui masalah tersebut dan melihat Park Gon-yeop sudah kelewat batas, akhirnya menghentikannya dan membuat Leonwoo akhirnya berhasil melarikan diri. Dimana setelah Gamin mengantar pulang ibu guru Lee dan Gamin juga sudah mendapatkan buku yang tadi dibelinya, yang ternyata adalah buku tentang Bruce Lee. Tak lama setelah ibu guru Lee masuk ke apartemennya, salah seorang siswa anggota Leonwoo yang tadi ikut melakukan penyerangan datang untuk meminta maaf, yang katanya dia terpaksa melakukannya karena Pihanwoo mengancam akan membunuhnya. Dimana ibu guru Lee yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa dia akan memaafkan jika siswa ini mau menjawab pertanyaannya. 대신 너한테 묻고 싶은 게 있어. Yang untuk saat ini kita masih belum diberitahu apa yang ingin ditanyakan oleh ibu guru Lee ini. Dimana setelah keesokan harinya, setelah Gamin menceritakan kejadian semalam kepada Kim Seon dengan batas waktu yang diberikan pihak sekolah yang tinggal beberapa hari lagi, mereka pun akhirnya mendapatkan pesan tentang orang yang katanya tertarik untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin yang diketahui namanya adalah Lee Ji-woo. Dimana ketika Gamin mencoba untuk menemuinya yang saat ini ada di kelasnya, kita pun akhirnya baru mengetahui bahwa ternyata sekolah mereka adalah sekolah campuran karena Lee Ji-woo yang ingin ditemui Gamin adalah seorang siswi wanita. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana sosok wanita yang ingin bergabung dengan kelompok belajar Gamin?
Di mana untuk episode 3 kali ini, sebelum kita mengetahui kelanjutan Gamin dan Kim Seon yang ingin menemui calon anggota kelompok studi mereka yang kita tahu adalah siswi wanita, kita akan ke sisi lain terlebih dahulu, yaitu kepada Ibu Guru Lee yang saat ini mencoba mencari informasi tentang Byung-woo kepada pria ini yang diketahui sudah lama mengajar di sekolah Yusong. Namun di sini pria ini menyampaikan kepada Ibu Guru Lee bahwa Ibu Guru Lee tidak boleh mencari tahu lebih jauh tentang Byung-woo itu, karena itu mungkin akan membahayakan keselamatan mereka. Jadi untuk itu pria ini mengingatkan Ibu Guru Lee untuk berhati-hati. 조심하세요. Namun meski Ibu Guru Lee mendapatkan peringatan tersebut, tak lama setelah pria ini pergi, Ibu Guru Lee pun akhirnya tetap memanggil Byung-woo untuk menghadap di ruangannya. Tapi di sini kita belum diberitahu apa alasan Ibu Guru Lee memanggil Byung-woo. Karena tak lama setelah Byung-woo masuk ke ruangan Ibu Guru Lee, kita pun diperlihatkan Gamin yang saat ini masuk ke kelas wanita untuk mencari tahu tentang Lee Ji-woo, wanita yang diketahuinya tertarik untuk masuk ke kelompok studi yang telah didirikan oleh Gamin. Namun ketika Gamin memasuki kelasnya, Gamin yang tidak tahu sama sekali sosok Lee Ji-woo dan malu untuk bertanya, kembali keluar menemui Kim Seon. Yang untungnya akibat Kim Seon dan Gamin mendengar siswi yang datang sedang mencari Lee Ji-woo, tanpa perlu mereka bertanya, mereka dan kita pun akhirnya mengetahui inilah Lee Ji-woo yang dimaksudkan itu. Namun setelah mereka mengetahui tentang Lee Ji-woo, Kim Seon meminta Gamin untuk melupakan saja tentang Lee Ji-woo itu, karena Seon tahu Lee Ji-woo ternyata adalah saudara kembar dari Lee Yeon-woo. Itulah sebabnya Kim Seon meminta Gamin untuk melupakannya saja. Sementara untuk wanita yang mendatangi Lee Ji-woo di kelasnya diketahui adalah anggota komite disiplin yang ada di sekolah mereka. Dan wanita ini datang kepada Lee Ji-woo dengan penuh rasa emosi. Katanya akibat Lee Ji-woo tidak menyediakan makan siang di mejanya. Namun poinnya di sini adalah kita bisa melihat bahwa Lee Ji-woo merupakan korban bully di kelas ini, yang dimana dia pasrah menerima pembulian tersebut. Tapi di saat sahabatnya ingin dibully juga, Lee Ji-woo dengan sigap menangkap tangan wanita ini dan langsung menyampaikan bahwa wanita ini hanya boleh memukulnya saja. Dan di sini wanita ini yang merasa kesal tiba-tiba saja ingin mengotori rencana persiapan tengah semester milik Lee Ji-woo, tapi Gamin dengan kecepatan kilatnya langsung datang dan menahan permen karet tersebut. 잘 짰는데? Yang membuat Gamin akhirnya merasa terkesima setelah melihat rencana persiapan tengah semester yang sudah disusun oleh Lee Ji-woo. Namun akibat mendengar keributan yang terjadi, anggota komite disiplin yang bernama Gyujin datang dan ingin menghukum Lee Ji-woo atas keributan yang terjadi. Namun Gamin yang melihat itu pun langsung menghentikannya. Dan akibat yang dilakukan oleh Gamin, mereka pun sempat ingin berkelahi, tapi untungnya ketua komite disiplin datang yang membuat perkelahian mereka menjadi tertunda. Dimana ketika Gamin dan Seon kembali ke markas mereka, yaitu perpustakaan, sahabat Lee Ji-woo yang bernama Hyun datang ke markas mereka dan ingin mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dialah yang mendaftar menjadi anggota kelompok studi atas nama Lee Ji-woo, karena dalam waktu dekat ayahnya katanya akan pindah bekerja. Jadi kemungkinan dia akan pindah sekolah juga. Dan untuk itulah Hyun ingin Lee Ji-woo memiliki teman sebelum Hyun ini pindah ke sekolah lain. Dan itulah alasan Hyun mendaftarkan Lee Ji-woo menjadi anggota studi Gamin. Dan di sini Hyun menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang berani membuli Lee Ji-woo di kelasnya. Tapi akibat Lee Ji-woo menerima ancaman berupa video yang dimiliki Gyujin, sejak saat itulah Lee Ji-woo selalu pasrah
ketika dia dibully. Dan dari cerita yang disampaikan Hyun, dia hanya mengetahui bahwa video tersebut berisi tentang kejadian saudara kembarnya yang melakukan tindakan kriminal berupa pembobolan mesin ATM. Namun di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang kejadiannya. Jadi ceritanya, saat itu Leonwoo ingin mengantarkan uang milik Pihanul, namun di tengah perjalanan, Leonwoo malah dirampok oleh seseorang. 무슨 중요한 물건을 배달한 Dan akibat Leonwoo takut setelah menghilangkan uang milik Pihanul, dia pun berinisiatif untuk meminjam uang kepada Gyujin, anggota komite disiplin ini. Tapi ternyata agar bisa mendapatkan pinjaman dari Gyujin, Leonwoo terpaksa membobol mesin ATM sambil direkam oleh Gyujin sebagai syarat pinjaman tersebut. Dan video inilah yang digunakan oleh Gyujin untuk mengancam Lee Ji-woo. Dan sejak saat itulah Lee Ji-woo akhirnya tidak melawan ketika dia dibully. Dimana akibat mendengar semua cerita yang disampaikan Hyun, Gamin pun berjanji akan menghapus video yang digunakan untuk mengancam Lee Ji-woo. Namun sebelum kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Gamin, kita akan ke sisi Ibu Guru Lee terlebih dahulu yang saat ini masih bersama Pihanul di ruangannya. Dan di sini kita pun akhirnya mengetahui niat Ibu Guru Lee memanggil Pihanul, di mana alasannya adalah Ibu Guru Lee ingin mencari tahu keberadaan Leonwoo. Namun Pihan menyampaikan bahwa dia tidak tahu karena dia juga tidak terlalu dekat dengannya. Dan untuk hal itu Pihan menyarankan untuk bertanya kepada Gyujin, karena dari pengetahuan Pihan, Leonwoo ada meminjam uang kepada Gyujin. Jadi mungkin saja Gyujin mengetahui keberadaan Leonwoo. Tapi apa alasan sebenarnya Ibu Guru Lee ingin mencari keberadaan Leonwoo? Di mana alasan sebenarnya adalah ketika Ibu Guru Lee menyelidiki latar belakang Leonwoo, dia menemukan bahwa Leonwoo dan Lee Ji-woo adalah yatim piatu yang memiliki impian untuk menjadi kaya raya. Dan akibat mengetahui itulah, Ibu Guru Lee ingin menemukan Leonwoo agar bisa memberinya semangat untuk terus sekolah dan belajar agar bisa mencapai impiannya. Namun di manakah Leonwoo saat ini? Di mana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Sementara untuk Gyujin, anggota komite disiplin, ketika dia ingin mempublik video Leonwoo membobol mesin ATM ke GoTo, akibat cerita yang disampaikan Gyujin kepada temannya, kita pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya yang merampok Leonwoo saat itu adalah Gyujin ini. Dan ternyata itu semua akibat rencana yang dibuat oleh Pihan. Akibat Pihan mengetahui Gyujin sangat ingin membuli Lee Ji-woo, tapi tidak memiliki bahan untuk mengancamnya. 아무리 생각해도 하늘이는 진짜 천재라니까. Kurang lebih itulah yang bisa kita ketahui untuk saat ini. Tapi ternyata semua pembicaraan mereka tidak didengar oleh kita saja, melainkan didengar juga oleh Gamin yang ternyata dari tadi sembunyi di dalam lemari yang ada di ruangan anggota komite disiplin ini. Dan akibat mengetahui niat Gyujin yang ingin mempublik video pembobolan mesin ATM yang dilakukan oleh Leonwoo, Gamin pun keluar dari persembunyiannya untuk mencuri flash disk berisi video tersebut. Di mana untuk dua anggota Gyujin, dengan mudahnya Gamin berhasil melumpuhkannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Gyujin yang memiliki skill judo, Gyujin berhasil menangkis serangan Gamin dan berhasil membanting Gamin dengan skill judo yang dimilikinya. Tapi ternyata Gamin sengaja membuat dirinya dibanting agar bisa mencabut flash disk berisi video tersebut. Karena setelah Gamin berhasil mendapatkan flash disknya, Gyujin pun dibuat tidak berdaya akibat terkena skill Superman Punch yang dikeluarkan oleh Yoon Gamin.
Tapi ketika Gamin ingin pergi meninggalkan ruangan ini, ternyata 3 junior Gyujin baru saja datang yang membuat Gamin akhirnya masuk kembali ke ruangan. Di mana Seonwoo dan Hiwon yang melihat itu dari kejauhan menyusun rencana untuk membantu Gamin. Namun itu hanyalah rencana yang tidak bisa mereka realisasikan karena mereka berdua tidak memiliki kemampuan dalam hal bertarung. Tapi akibat Lee Ji-woo datang dan Hiwon menceritakan semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menunggu Hiwon selesai menceritakan kepada Lee Ji-woo, kita pun diperlihatkan Gamin lagi-lagi berhasil menghadapi mereka semua dengan kemampuannya. Namun akibat terlalu banyak anggota komite disiplin yang semuanya memiliki kemampuan bela diri, Gamin cukup kesulitan agar bisa mempertahankan flash disk yang ada di tangannya. Tapi Gyujin yang melihat itu menyampaikan bahwa dia tidak masalah dengan flash disknya karena ternyata Gyujin sudah menyalinnya ke dalam komputer dan saat ini hanya menunggu waktu saja penguploadannya selesai. Gamin yang mengetahui itu pun berusaha mengingatkan Gyujin untuk tidak melakukannya. Tapi apalah daya, Gamin masih tidak bisa bergerak akibat 5 siswa yang menindisnya ini. Sementara untuk Lee Ji-woo, setelah dia mengetahui semuanya dari cerita yang disampaikan Hiwon sahabatnya, Lee Ji-woo pun berencana untuk membantu Gamin mendapatkan video tersebut. Tapi ternyata belum sempat Lee Ji-woo masuk ke ruangannya, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Gamin ternyata keluar membawa lari CPU-nya yang bisa kita simpulkan Gyujin belum sempat selesai mempublik videonya karena Gamin membawa lari CPU-nya yang niatnya untuk menghancurkannya. Tapi akibat Gamin tersandung, Gamin pun terjatuh, namun untungnya CPU-nya berhasil sampai kepada Seon. Gamin yang mengetahui itu pun mencoba menghalangi 5 siswa anggota komite disiplin yang mencoba untuk mendapatkannya. Tapi akibat perkataan Gamin, Seon yang tadinya takut untuk ikut campur akhirnya membawa lari CPU-nya ke atap gedung sekolah. Tapi sayangnya Gyujin berhasil menemukannya dan meminta Seon untuk segera mengembalikannya. Di mana Seon yang tahu dia pasti akan dipukuli jika tidak mengembalikannya, akhirnya tetap melakukan apa yang sudah Gamin perintahkan, yaitu menghancurkan CPU-nya. Dimana setelah Seon nekat membuang CPU-nya dari atap gedung sekolah, Gyujin yang kesal pun ingin memberi pelajaran kepada Seon, tapi untungnya Lee Ji-woo datang untuk menghentikannya. Lee Ji-woo yang tahu Gyujin sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mengancamnya, akhirnya menggunakan kemampuan German suplexnya. Lalu menyampaikan kepada Gyujin bahwa dia akan membunuh Gyujin jika berani mengganggu mereka lagi. Dan itulah kengerian Lee Ji-woo jika dia sudah tidak memiliki beban. Di lain sisi, terlihat Leonwoo berencana ke sekolah dengan penuh emosi yang bisa dikonfirmasikan untuk membunuh Gyujin. Yang alasannya adalah sehari sebelumnya Pihan memberitahu Leonwoo bahwa Gyujin lah yang telah merampoknya semata-mata agar bisa mendapatkan video untuk mengancam Lee Ji-woo saudaranya. Dan untuk itulah Pihan memberikan sebuah pisau agar Leonwoo bisa membunuhnya. Dan di sini terungkaplah bahwa Pihan ini ingin mengadu domba Leonwoo dan juga Gyujin karena ide perampokan yang dilakukan Gyujin sebetulnya adalah ide yang diberikan oleh Pihan. Tapi apakah Leonwoo akan berhasil membunuh Gyujin ini? Gimana untuk hal itu? Sebentar lagi kita
akan mengetahuinya. Sedangkan untuk Gamin, ketika dia dibawa oleh ketua disiplin untuk menghadap wakil kepala sekolah, Gamin menyadari bahwa flash disk berisi videonya terjatuh. Namun Gamin yang melihat Hee-won memintanya untuk mengambilnya, tapi sayangnya ketika Hee-won ingin mengambilnya, dia kalah cepat dengan wanita anggota komite disiplin yang diketahui sangat menyukai Gyujin. Hee-won yang pada dasarnya adalah seorang pengecut tidak berani untuk mengambil flash disk tersebut. Tapi ketika wanita ini beranjak pergi, Hee-won yang kepikiran dengan kata-kata Lee Ji-woo akhirnya memberanikan dirinya yang membuatnya berteriak kasar kepada wanita tersebut. Yang tentu saja wanita itu yang kesal pun berencana untuk memberi pelajaran kepada Hee-won. Tapi akibat Hee-won sudah membangkitkan keberaniannya, Hee-won pun berencana untuk menyerangnya juga, yang kemudian inilah yang terjadi. Di mana Hee-won berhasil men-take down-nya yang membuat flash disk-nya akhirnya berhasil direbutnya. Dan untungnya akibat Lee Ji-woo datang, wanita ini yang takut pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi tak lama setelah ini mereka berdua melihat Lee Yeon-woo datang, yang kita tahu niatnya adalah untuk membunuh Gyujin. Yang kemudian inilah yang terjadi. Di mana yang ditikam Lee Yeon-woo ternyata adalah ibu guru Lee yang sengaja menghalanginya, yang tentu saja membuat Hee Yeon-woo terkejut. Namun di sini ibu guru Lee menyampaikan kepada Lee Yeon-woo untuk tidak pernah menyerah dengan impiannya, karena ibu guru Lee katanya akan membantunya dalam meraih impiannya. Di mana Gamin yang melihat itu pun akhirnya segera melarikan ibu guru Lee ke rumah sakit, yang untungnya nyawanya masih bisa terselamatkan. Tapi ibu guru Lee harus mendapatkan perawatan di rumah sakit yang diketahui selama 2 minggu. Dan di sini akibat yang dilakukan oleh saudaranya, Lee Ji-woo datang untuk meminta maaf kepada ibu guru Lee, karena setelah kejadian tadi Lee Ji-woo sendirilah yang telah menyerahkannya kepada kepolisian. Namun untuk biaya perawatan, Lee Ji-woo berjanji akan berusaha untuk mencarikannya, yang langsung dijawab oleh ibu guru Lee bahwa itu tidak perlu asalkan Lee Ji-woo mau bergabung di kelompok studi Gamin, karena Hee-won juga sudah dikonfirmasi telah menjadi anggota studi Gamin. Di mana akibat mendengar hal itu, dengan senang hati Lee Ji-woo pun bersedia untuk menjadi anggota studi Gamin. Yang dengan ini resmilah Lee Ji-woo dan Hee-won menjadi anggota studi Gamin. Namun dengan batas waktu yang tinggal sedikit lagi, mereka masih kekurangan 1 siswa lagi agar mencapai ambang batas minimum agar pihak sekolah mengakui tentang kelompok studi Gamin. Dimana ketika mereka baru saja tiba di markas mereka setelah keesokan harinya, mereka pun membahas tentang Pianul yang diketahui telah ditangkap juga. Namun akibat koneksi ayahnya, Pianul diketahui masih masuk sekolah hari ini. Tapi untuk Lee Yeon-woo diketahui akan mendekam di penjara remaja akibat yang sudah dilakukannya kepada ibu guru Lee. Di mana tak lama setelah mereka membahas masalah tersebut, tiba-tiba saja mereka dibuat terkejut yang dilakukan oleh siswa dari kelas 11, yaitu pria ini yang bernama Kang Teo, yang diketahui adalah peringkat 1 di kelas 11. Dan tentu saja Kang Teo datang ingin menantang Yoon Gamin setelah mendengar cerita yang dilebih-lebihkan lagi dari ketiga pria ini tentang Gamin yang berhasil mengalahkan Gyujin dan para anggotanya.
강마스키 그냥 유도 선출 출신 선두부? Namun di sini Gamin tidak meladeninya karena menurutnya sangatlah tidak penting. Tapi setelah Kang Tae membawa adik kelas di jurusannya yang berambut merah ini yang diketahui ingin menjadi kelompok studi Gamin, Gamin pun akhirnya mulai tertarik karena dia tahu dia membutuhkan satu orang lagi untuk menjadi anggota studinya. Tapi di sini Kang Tae malah merobek formulir pendaftaran tersebut. Ya, akhirnya akibat mengetahui itu, Gamin pun berencana untuk meloncat dari atas, yang tentu saja membuat mereka tidak percaya karena Gamin pasti hanya menggertak saja. Tapi kemudian inilah yang dilakukan Gamin yang membuat Lee Jun, pria berambut merah ini, semakin kagum dengan Gamin dan keinginannya agar bisa menjadi anggota studi Gamin semakin kuat. Dimana akibat pukulan yang dilayangkan oleh Gamin, Kang Tae pun langsung tidak sadarkan diri. Namun di sini sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya, kita akan membahas latar belakang Lee Jun, siswa berambut merah ini. Jadi sejak SMP, Jun ini diketahui sangat suka berkelahi, namun kemampuan bertarungnya sangatlah pemula. Tapi meski begitu, untuk meningkatkan kemampuannya, Jun secara terus-menerus mengajak siswa berkelahi yang menurutnya adalah siswa kuat dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun meski begitu, Jun tidak lupa belajar untuk masalah kepintaran. Jadi bisa dibilang Gamin masih di bawahnya jika menyangkut mata pelajaran. Sampai suatu hari, Jun yang ingin mencari metode agar bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya, mendengar dari teman SMP-nya bahwa jika ingin meningkatkan kemampuan bertarungnya, maka SMK Yusong adalah tempat yang tepat. Dan akibat hal itulah, Jun akhirnya masuk ke SMK Yusong, yang tentu saja dia sangat senang karena menurutnya SMK Yusong adalah sekolah yang tepat untuknya. Dimana dari tingkat 180 di kelas 10 jurusannya, Jun berhasil mengalahkan para siswa yang membuatnya naik ke peringkat 17. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya sampai saat ini, sekuat tenaga Jun mencobanya, Jun hanya bisa mencapai peringkat 17 di tangga kekuasaan. Namun ketika Jun melihat pertarungan Gamin dengan Leon Woo di episode sebelumnya, Jun sangat mengagumi Gamin dan berniat untuk belajar dengan Gamin agar bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan itulah sebabnya Jun ingin menjadi anggota studi Gamin dengan harapan seperti yang diinginkannya. Tapi Gamin yang mendengar hal itu semua langsung meminta Jun keluar karena niat Gamin membuat kelompok studi adalah untuk belajar, bukannya membantu Jun menaikkan peringkat Jun dalam pertarungan. Itulah sebabnya Gamin menolak Jun untuk menjadi anggotanya. Tapi ketika Gamin mendengar bahwa Jun akan bersungguh-sungguh untuk belajar agar menjadi pintar, Gamin pun akhirnya memberi kesempatan Jun, tapi Jun harus mengisi semua tes yang Gamin berikan. Dan selagi Jun mengerjakan tesnya, Gamin dan kawan-kawan katanya akan mengunjungi Ibu Guru Lee yang saat ini masih di rumah sakit. Dimana ketika Jun hampir selesai menyelesaikan ujiannya, seorang pria dewasa yang bernama Jang Ho, yang juga bisa dikonfirmasikan adalah anggota Gen Yonbaek atau YB, masuk untuk mencari Yun Gamin. Dan di sini pria ini menyangka Junlah Yun Gamin peringkat 1 teratas di kelas 10. Dan rencananya pria ini berencana membawa Yun Gamin untuk memberikan tes yang nanti saya akan jelaskan. Dimana akibat mendengar hal tersebut, Jun yang mengetahui bahwa pria ini adalah anggota geng YB akhirnya bersedia untuk ikut dengannya dengan mengaku bahwa memang benar dia adalah Yun Gamin peringkat 1 di kelas 10.
Dan ketika Jun telah tiba di lokasinya, Jang Ho pun menjelaskan bahwa dia adalah anggota pengintai dari geng YB yang biasanya ditugaskan untuk mencari kandidat pasukan cadangan untuk geng YB, dan biasanya 3 siswa teratas dari setiap sekolah dapat mengikuti ujian, namun hanya mendapatkan 1 kesempatan untuk mengikuti ujiannya. Dan jika lulus ujiannya, maka Jun akan menjadi pasukan cadangan dari geng YB. Tapi apakah alasan sebenarnya Jun sampai berani mengaku-ngaku sebagai Yoon Gamin dan ikut ke lokasi ini? Dimana untuk hal itu, kita pun diperlihatkan kilas balik tentang Jun dan sahabat kecilnya yang selalu membelanya ketika ada yang berani mengganggu Jun. Itulah yang membuat Jun termotivasi untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya agar bisa mengimbangi sahabatnya yang diketahui sangat jago dalam berkelahi. Tapi ketika sahabatnya direkrut oleh geng YB akibat kemampuannya, sejak saat itulah sahabatnya memintanya untuk tidak mencarinya lagi. Mungkin itulah alasan yang membuat Jun mengaku sebagai Yoon Gamin dan ikut ke lokasi ini. Sementara untuk tesnya, pria ini memberitahu bahwa Jun harus bisa mengambil kunci mobil yang ada di kap mobil tersebut. Tapi tentu saja tidak semudah yang dibayangkan karena Jun akan melawan 3 anggota yang baru saja lulus ujian, yaitu ketiga pria ini. Dimana dengan penuh semangat Jun yang ingin membuktikan kemampuannya maju untuk menyerang, tapi kita hanya diperlihatkan sampai ini saja karena tak lama setelah ini kita pun diperlihatkan Gamin dan kawan-kawan baru saja kembali ke markas mereka untuk mengecek ujian yang diberikan Gamin kepada Jun tadi. Yang awalnya mereka menyangka Jun tidak menyelesaikan ujiannya, tapi setelah Gamin mengecek kertas ujiannya, Gamin pun akhirnya tahu bahwa Jun memang sungguh-sungguh ingin belajar karena Jun diketahui hampir menyelesaikan semua jawabannya. Dimana tak lama setelah mengetahui hal tersebut, Park Gon Yop yang ternyata tadi ada melihat Jun dibawa oleh anggota geng YB memberitahu semuanya kepada Gamin dan kawan-kawan. Dan akibat mengetahui hal itu, terlihat Seon dan Hyewon pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Sementara Gamin, Ju dan Park Gon Yop pergi ke lokasinya untuk menyelamatkan Jun yang sudah diakui Gamin adalah anggota kelompok studinya. Dan di sini pria ini pun akhirnya mengetahui bahwa yang dia bawa ternyata bukanlah Yoon Gamin yang sebenarnya. Namun kata pria ini, jika Gamin ingin membawa Jun yang sudah membuang-buang waktunya, maka Gamin dan kawan-kawan harus melawan ketiga anak buahnya dulu, dan jika sudah, barulah Gamin boleh melawannya. Akhirnya untuk mengalahkan ketiga pria ini, mereka pun menghadapinya dengan 1 lawan 1. Tapi ternyata untuk musuh yang dihadapi Gamin yang mengetahui musuhnya menggunakan pisau, Gamin melawannya hanya dengan gulungan kertas yang dibawanya, yang tentu saja dengan mudahnya Gamin berhasil mengalahkannya tanpa terluka sedikit pun. Namun tidak untuk Lee Ji-woo dan Park Gon Yop. Terlihat mereka berdua cukup kewalahan menghadapi musuh-musuhnya. Tapi untungnya dengan bantuan yang diberikan oleh Gamin, mereka berdua pun pada akhirnya berhasil mengalahkan musuh yang mereka telah hadapi. Tapi ketika menghadapi Jang Ho, Gamin dan kawan-kawan terpaksa mengeroyoknya. Namun meski begitu, dengan skill yang dimilikinya, Jang Ho berhasil mendaratkan pukulan telaknya kepada Lee Ji-woo, Park Gon Yop, dan juga Gamin. Lalu bagaimanakah Gamin akan mengalahkannya agar bisa menyelamatkan Jun? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan kilas balik Gamin yang masih kecil yang baru saja berhasil mengalahkan pamannya dengan teknik rahasia yang dimiliki oleh Gamin, yang membuat kaki paman atau gurunya saat itu terlihat sangat kesakitan.
Dan akibat teknik tersebut, sang paman minta Gamin untuk tidak melakukannya lagi jika mereka sedang latihan karena itu terlalu berbahaya. Namun teknik rahasia apakah yang dimiliki Gamin yang membuat pamannya tidak berdaya? Dimana untuk hal itu? Sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena setelah kita kembali ke masa yang sekarang, Gamin pun menyampaikan kepada Jang Ho bahwa sebetulnya dia tidak diperbolehkan pamannya untuk menggunakan teknik rahasianya karena sangat terlalu berbahaya. Namun Jang Ho yang mendengar itu sudah siap untuk menghadapi bahaya apapun. Dan inilah teknik rahasia Gamin yang sebetulnya dilarang pamannya untuk dia gunakan. Di mana akibat teknik rahasianya, Gamin pun berhasil menghempaskan Jang Ho ke dinding dengan sangat epiknya. Dan belum cukup akan hal itu untuk membuat Jang Ho tidak berdaya sama sekali, Gamin pun akhirnya mengeluarkan skill tinjuan 1000. Bayangannya, yang tentu saja membuat para anggotanya mengakui bahwa Gamin ternyata bukanlah kaleng-kaleng. Di mana setelah pertarungannya berakhir yang dimenangkan oleh Gamin, pria yang di dalam mobil dari tadi mengawasi mereka akhirnya menampakkan dirinya yang ternyata adalah tangan kanan Pihanul yang bernama Ma Minhwan. Dan di sini Ma Min yang sudah melihat sendiri kemampuan Gamin mengajaknya untuk masuk geng YB dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Tapi tentu saja dengan tegas Gamin langsung menolaknya. Di mana akibat si Ma Min ini melihat Park Gon-yeop, Ma Min pun sengaja membuat Park Gon-yeop emosi dengan mengingatkan kematian ibunya, yang membuat Park Gon-yeop segera mengambil motornya untuk mengejar si Ma Min itu. Dan bersamaan dengan ini terlihat Seon bersama kepolisian akhirnya datang ke lokasi ini, yang akhirnya akibat laporan yang dibuat Seon dan Hee-won, polisi pun akhirnya menangkap Jang Ho dan ketiga anak buahnya. Sementara Jun terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang didapatkannya. Di mana setelah kepolisian berhasil mengamankan Jang Ho dan ketiga anak buahnya, detektif ini yang kenal baik dengan Ibu Guru Lee memberikan kartu namanya kepada Gamin dengan niat jika Gamin mendapatkan masalah lagi dengan geng YB, detektif ini katanya akan segera mendatangi Gamin dan juga kawan-kawan. 얘들아 벌금 당첨. 그러게. 야, 안경 Dimana setelah beberapa hari kemudian, kita pun diperlihatkan Gamin dan kawan-kawan baru saja tiba di sekolah mereka, yang ternyata Ibu Guru Lee juga sudah bisa mengajar lagi. Dimana ketika Ibu Guru Lee menemui wakil kepala sekolah di ruangannya, terlihat Ibu Guru Lee memberikan form permohonan untuk membentuk secara resmi kelompok studi yang didirikan oleh Gamin karena sudah memenuhi syarat. Selain hal itu, Ibu Guru Lee juga mengajukan pertemuan komite disiplin untuk masalah Pihanul yang selama ini ternyata selalu diabaikan. Di mana wakil kepala sekolah yang mengetahui itu pun merasa keberatan, tapi Ibu Guru Lee tidak memperdulikannya dan segera pergi meninggalkannya. Dan ketika Ibu Guru Lee kembali menemui Gamin dan kawan-kawan, Ibu Guru Lee menyampaikan bahwa mulai saat ini kelompok studi mereka telah diakui oleh pihak sekolah dan nantinya mereka akan mendapatkan ruangan sendiri. Sedangkan untuk hal pertama yang akan mereka lakukan sebagai kelompok studi yang sudah diakui, mereka akan melakukan pertemuan untuk pertukaran pelajar dengan sekolah elit yang ada di ibu kota. Yang akhirnya ketika hari kunjungan tiba, terlihat mereka pun akhirnya baru saja tiba di sekolah elit yang dimaksudkan, kecuali Gamin yang ternyata akan datang terlambat akibat bangun kesiangan. Dan di sini setelah Ibu Guru Lee mengenalkan kepada guru sekolah elit ini yang ternyata adalah senior Ibu Guru Lee ketika masih kuliah, sebelum mereka masuk ke sekolahnya, Ibu Guru Lee meminta agar menyampaikan pesan kepada Gamin untuk datang dan masuk ke sekolah menengah Manil. 그리고 가민이한테는 만일고로 바로 오라고 문자 좀 해줘. Yang akhirnya setelah mereka dibawa keliling sekolahnya, mereka pun dibawa ke ruangan kelompok studi yang dimiliki sekolah
elit ini. Dimana sambil menunggu satu murid dari sekolah ini yang datang terlambat juga dan juga menunggu kedatangan Gamin. Akibat terlalu lama Gamin belum datang juga, Jun pun mencoba memeriksa grup WhatsApp mereka dan mengetahui bahwa Lee Ji-woo ternyata typo memberi pesan kepada Gamin yang seharusnya adalah sekolah menengah Manil, tapi Lee Ji-woo menulisnya dengan Manik, dan mereka berharap tidak ada sekolah yang bernama Manik karena akan sangat lucu jika Gamin sampai salah masuk sekolah. Sementara untuk Gamin itu sendiri, dia pun akhirnya tiba di depan gerbang sekolah yang ternyata sekolah menengah Manil bersampingan dengan sekolah Manik. Dan akibat Gamin mengecek grup WhatsApp-nya bahwa Lee Ji-woo menulis sekolah Manik, Gamin pun akhirnya memasuki sekolah Manik akibat typo yang dilakukan oleh Lee Ji-woo. Tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita Studi Group episode 3 dan juga 4. 역사와 전통이 있는 학교라면 Sebelum kita mengetahui kelanjutan Yoon Kan-min yang salah masuk sekolah akibat Lee Ji-woo typo dengan pesannya, kita diperlihatkan tentang Pihanul yang saat ini bersama Mamin baru saja memukuli siswa sekolah lain akibat tidak setuju untuk memasang aplikasi peringkat kekuasaan yang sudah dikembangkan oleh Pihanul. Namun akibat yang dilakukan oleh Pihan, para siswa sekolah ini pun akhirnya bersedia untuk memasang aplikasinya. Dan di sini Mamin sempat bertanya kepada Pihan apa yang sebenarnya Pihan telah rencanakan. Apakah Pihan ingin seperti ayahnya yang saat ini ternyata sudah menguasai hampir semua daerah. Dimana untuk hal itu Pihan pun menjawab dengan berkata bahwa dia bukan ingin seperti ayahnya, melainkan Pihan ingin melampaui sang ayah. 니네 아빠처럼 되려고? 아니 밟고 올라서야지. Itulah sebabnya Pihan membuat aplikasi peringkat kekuasaan lalu dipasangnya ke semua sekolah untuk mencari kandidat terbaik yang akan menjadi pasukannya dengan niat untuk menyaingi pasukan yang ayahnya miliki. Sementara untuk kelanjutan Yoon Gamin, akibat Lee Ji-woo yang merasa dia dipandang rendah oleh siswa Manil, sempat terjadi ketegangan, tapi untungnya masih bisa dikendalikan. Dan di sini terungkap mengapa siswa Manil bersikap sinis, karena ternyata mereka juga sering mendapatkan pembulian. Jadi ketika mereka mendapatkan tamu SMK Yusong yang terkenal nakal, mereka merasa terintimidasi lagi. Dan itulah sebabnya juga satu siswa anggota mereka yang bernama Yujun belum datang ke sekolah yang diyakini temannya ini, Yujun, pasti ditangkap oleh siswa sekolah Manik, yang membuat Jun dan Lee Ji-woo terlihat terkejut karena mereka berdua tahu Gamin pasti masuk ke sekolah tersebut akibat typo yang dilakukan oleh Lee Ji-woo. 마니꼬 옆에 있어가지고. Sementara untuk Yujun, siswa sekolah Manil, sesuai dugaan bahwa memang benar Yujun saat ini sedang disiksa oleh siswa Manik akibat kartu kredit milik Yujun yang biasa digunakan para siswa Manik ini telah diblokir ibu Yujun. Itulah sebabnya para siswa Manik menyiksanya agar Yujun meminta ibunya untuk mengaktifkan kembali kartu kreditnya. 너 신고 이 새끼야. 방에 가는 길에 너도 엄빠 술. Dimana selagi ketuanya ini pergi ke toilet, terlihat Gamin pun baru saja masuk ke sekolah Manik. Namun di sini Gamin malah menganggap ketika dia melihat banyak darah di lantai, Gamin menganggap siswa sekolah elit sampai mimisan ketika mereka belajar. 피까지 흘리면서 공부하는구나. Dimana ketika Gamin didatangi oleh siswa yang telah membuli Yujun, ketika salah satu siswa mencoba untuk memukulnya, namun Gamin berhasil menangkisnya. Gamin pun akhirnya sadar bahwa dia telah salah memasuki sekolah. Dimana setelah Gamin berhasil melumpuhkan semua siswa Manik kecuali ketuanya yang saat ini masih di toilet, Gamin pun akhirnya bertemu dengan Yujun. Dan berkat Gamin mendapatkan panggilan dari para anggotanya, Gamin pun akhirnya memahami
tentang apa yang sudah terjadi. Tapi tak lama setelah ini, ketuanya pun baru saja kembali yang membuat Gamin sempat di take down oleh siswa manik tersebut. Tapi tentu saja itu bisa terjadi karena Gamin belum serius menghadapinya. Karena setelah Gamin mengeluarkan keseriusannya, ketua siswa manik itu pun akhirnya tidak berdaya setelah Gamin mengeluarkan sebagian kecil kemampuannya. Yang akhirnya setelah berhasil menyelamatkan Yujun, mereka pun melakukan kegiatan yang mereka sudah rencanakan. Namun di sini Gamin dan kawan-kawan merasa hanya mereka yang mendapatkan ilmu dari siswa Manil. Dimana setelah semua kegiatan mereka selesai, siswa manik yang merasa bersalah karena bersikap sinis akhirnya meminta maaf kepada Lee Jiwoo dan kawan-kawan. Dan setelah keesokan harinya, Gamin dan kawan-kawan pun terlihat sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan ruangan sendiri untuk kelompok studi mereka. Tapi ternyata ruangan yang mereka dapatkan terlihat sangat berantakan. Namun mengetahui hal tersebut dengan penuh semangat, mereka pun segera membersihkannya. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Tapi di sini setelah mereka selesai membersihkannya, seorang siswa bernama Kim Ho-min yang diketahui dekat dengan wakil kepala sekolah dan juga peringkat pertama di sekolah untuk tingkat kepintaran datang dan malah nyebat di ruangan yang baru saja mereka bersihkan. Yang tentu saja membuat Lee Jiwoo dan Gamin terlihat kesal, namun Seon mengingatkan untuk menahan emosinya. Yang untungnya akibat ibu guru Lee datang, si Ho-min ini pun akhirnya pergi meninggalkan ruangan ini. Dan di sini ibu guru Lee pun menjelaskan kepada Gamin dan kawan-kawan tentang peringkat kepintaran mereka. Di mana untuk Lee Jiwoo, dia memiliki nilai rata-rata adalah 14. Jadi dalam 220 siswa yang ada di sekolah, Lee Jiwoo menempati peringkat 180. 정규 적자? 이준? Sementara Jun, dia rata-rata memiliki nilai 31, jadi Jun menempati peringkat 130, masih di atas Lee Jiwoo. 눈깔 뽑아버린다. 최희원. Sedangkan Hiwon yang sebetulnya kelihatan pintar ini ternyata memiliki nilai rata-rata 29 dan Hiwon menempati peringkat 162 di atas Lee Jiwoo dan di bawah Jun. Sedangkan untuk Gamin tidak usah ditanyakan lagi, Gamin adalah peringkat 219 karena nilai rata-rata Gamin hanyalah 8. Dan untuk Kim Seon, dialah yang paling pintar karena nilai rata-rata Seon adalah 95, jadi Seon peringkat kedua dari 220 siswa. Namun yang membuat admin penasaran adalah siapakah peringkat 220 yang lebih bodoh dari Gamin. Dimana untuk hal itu sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya di scene yang akan mengungkapkannya. 나 사실 아까 들은 게 있는데. Dimana ketika mereka ingin pulang sekolah, Seon yang baru saja mendapatkan pesan menyampaikan kepada yang lain bahwa dia harus pulang duluan karena dia telah memiliki janji yang ternyata adalah ayahnya yang memintanya untuk segera bekerja setelah pulang sekolah. Dan sedikit informasi, Seon ini diketahui adalah keluarga miskin dan saat ini hanya tinggal bersama ayahnya saja yang sudah lama kena PHK. Dan mengapa Seon dipaksa kerja oleh ayahnya? Dimana untuk hal itu diketahui adalah untuk membayar hutang ibunya yang masih belum diketahui di mana keberadaan sang ibu. Itulah poinnya mengapa ayahnya maksanya untuk bekerja sepulang sekolah.
Namun dalam perjalanannya, Seon malah bertemu dengan Hyewon yang kebetulan satu arah dengan tujuan Seon. Dimana tak lama setelah mereka jalan bersama, mereka malah bertemu dengan Kim Ho Min, peringkat 1 di sekolah masalah kepintaran. Dan juga sejak kecil suka membuli Kim Seon. Mengetahui hal tersebut, Seon pun akhirnya mendapatkan pembulian lagi karena mengetahui Gamin tidak ada bersama mereka. Dan di sini Hyewon yang mencoba untuk membelanya malah mendapatkan hal yang sama oleh wanita yang sebelumnya ada kita lihat ini. Sampai akhirnya ketika Seon mencoba untuk melakukan perlawanan, Seon pun tidak berdaya karena kemampuannya dalam berkelahi masih jauh di atas rata-rata. Tapi untungnya Gamin datang dan memberi pelajaran untuk Kim Ho Min karena sudah berani membuli anggotanya, yang tentu saja mereka yang tahu kemampuan Gamin akhirnya pergi dari lokasi ini. Dan di sini Seon yang merasa malu karena tak bisa melindungi Hyewon meminta maaf kepadanya. Dan akibat hal itulah Seon yang merasa tidak mampu menang jika tidak ada Gamin akhirnya pergi duluan meninggalkan Gamin dan Hyewon. Dimana ketika malam tiba, sesampainya Seon di rumahnya, sang ayah pun memberikan tamparan lagi akibat mengetahui Seon tidak bekerja hari ini, yang dijawab oleh Seon bahwa dia akan bekerja ketika lulus nanti, dan dialah nanti yang akan membayar hutang ibunya meskipun itu bukanlah hutangnya. Dimana akibat percekcokan yang terjadi, Seon pun berencana untuk tidur di luar malam ini, tapi dia malah bertemu Gamin yang ternyata mengikutinya dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh Seon. Gamin pun akhirnya mengajaknya untuk ikut pulang bersamanya saja naik taksi, karena jika dia pulang sebelum jam 10 malam, ibunya tidak akan memarahinya. Namun Seon tetap menolaknya dan pergi, meninggalkan Gamin dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Dimana ketika kita melihat Gamin dalam perjalanan pulang, Seon terlihat sedang berjalan yang tidak tahu kemana tujuannya. Tapi masalahnya adalah Seon melihat Kim Ho Min yang bisa dikonfirmasikan sedang mencari Seon untuk membalas dendam. Dan meski Seon mencoba untuk menghindarinya, nasib sial tetap menimpanya karena pada akhirnya Seon tetap bertemu dengan Kim Ho Min. Itu dimana di sini sebelum Ho Min memberikan pelajaran, Ho Min yang tahu Seon mendapatkan panggilan yang dia sangka adalah ayah Seon, memberinya waktu untuk mengangkatnya. Tapi setelah Seon mengangkat panggilannya, Ho Min pun melancarkan serangannya, tapi Seon berhasil menghindarinya dengan sangat baik. Dan bahkan ketika Ho Min mulai serius, Seon masih saja menghindarinya dengan baik dan bahkan bisa membuat Ho Min kesakitan. Dan ternyata mengapa Seon bisa melakukannya? Dimana itu semua ternyata akibat Gamin lah yang menginstruksikan Seon melalui telepon. Ya akhirnya akibat instruksi yang diberikan Gamin, Seon pun berhasil membuat Ho Min kembali kesakitan. Tapi ketika telepon mereka terputus akibat ponsel Gamin yang kehabisan baterainya, Seon pun menjadi kembali terpojok. Gamin yang mengetahui itu pun mencoba mendatangi Seon, tapi ternyata akibat instruksi-instruksi Gamin yang diingatnya, Seon pun akhirnya berhasil membuat Ho Min tidak sadarkan diri. Dan Seon berhasil menang untuk pertama kalinya meskipun dengan sedikit bantuan dari Gamin, yang terlihat membuat Seon sangat bahagia atas kemenangan yang dia dapatkan. Dimana setelah Seon dan Gamin sampai di kediaman Gamin menggunakan taksi, Gamin ternyata baru sampai setengah 12 malam, yang padahal ibu Gamin membatasinya tidak boleh lewat dari jam 10. Dan sedikit informasi, Gamin ini sangat takut dengan ibunya. Apapun yang diperintahkan ibunya, Gamin selalu menurutinya. Dan satu hal lagi, Gamin dikonfirmasi hanya tinggal berdua dengan ibunya saja karena ibu dan ayahnya sudah lama berpisah. Dimana meski Gamin menjelaskan alasannya mengapa dia terlambat pulang, sang ibu tetap menyampaikan kepada Gamin
untuk bersiap-siap karena besok Gamin akan pindah sekolah. 내일 당장 전학 갈 준비해. Dimana sebelum mereka tidur, Gamin pun menceritakan tentang ibunya di masa lalu, termasuk Ibu Guruli yang pernah menjadi guru private Gamin ketika masih SMP. Dan poinnya dari cerita yang disampaikan oleh Gamin, Seon menyampaikan kepada Gamin dengan berkata bahwa dia masih bingung dengan Gamin karena dari cerita yang disampaikan Gamin, ibunya tidak masalah jika nilai Gamin jelek asalkan Gamin bisa menjadi anak yang baik. Yang dimana Gamin juga tidak perlu memikirkan masalah uang untuk dapat hidup. Namun kenapa Gamin masih terobsesi untuk belajar? Yang dimana untuk pertanyaan tersebut, Gamin ternyata tidak mau menjawabnya. Namun kita diperlihatkan kilas balik yang ternyata ayah Gamin adalah orang yang sangat-sangat jenius. 아버지가 이번에 해내신 일이 얼마나 대단한 일인지 혹시 아세요? Dan Gamin dituntut ayahnya untuk menjadi anak yang pintar. Dan sang ibu yang tahu Gamin tidak memiliki otak seperti ayahnya membela keras Gamin di depan sang ayah. Yang mungkin itulah yang menjadi alasan ayah dan ibu Gamin berpisah. Dan alasan Gamin sangat terobsesi untuk belajar bisa kita simpulkan alasan utamanya adalah agar Gamin bisa menjadi seperti ayahnya yang diketahui adalah orang yang sangat-sangat jenius. 아니 아직은 어떻게 될지 몰라. 말도 안 돼. 진짜 가는 거야? Dimana setelah keesokan harinya, setelah anggota Gamin mengetahui bahwa Gamin memang benar akan dipindahkan sekolah oleh ibunya, setelah ibu Gamin berbicara dengan kepala sekolah, ketika Gamin dan sang ibu ingin pergi meninggalkan sekolah, Seon dan kawan-kawan pun mencoba berbicara kepada ibu Gamin dengan harapan ibu Gamin mau membatalkan pemindahan Gamin. Tapi semua usaha mereka sia-sia saja karena sang ibu sudah membulatkan tekadnya setelah melihat sekolah mereka yang menurut ibu Gamin bukanlah sekolah yang baik. Yang akhirnya tak lama setelah Gamin dan ibunya pergi, Ibu Guruli pun akhirnya datang. Namun sayangnya dia tidak sempat untuk ketemu dengan ibu Gamin. Namun Ibu Guruli yang mengenal baik dengan ibu Gamin akhirnya pergi bersama-sama untuk mengejar Gamin dan ibunya menggunakan mobil pinjaman. Di mana dalam perjalanan mereka, masalah terjadi akibat Kang Tae dan kawan-kawannya yang ingin membalas dendam kepada Jun akibat kekalahan Kang Tae yang didapatkannya dari Gamin. Dan mengapa Kang Tae hanya berani membalas dendam kepada Jun, di mana alasannya adalah Kang Tae menganggap Gamin berada di level yang berbeda. Itulah sebabnya dia ingin meluapkan kekesalannya kepada Jun saja. Jun yang mengetahui itu pun meminta Lee Ji-woo untuk pergi bersama yang lain mengejar Gamin dan ibunya sebelum terlambat. Karena kata Jun, dia bisa menghadapi Kang Tae dan anak buahnya sendirian saja. 근데 상관없어 이번엔. Yang akhirnya akibat permintaan Jun, Lee Ji-woo dan yang lain pun melanjutkan pengejarannya. Tapi kenapakah Jun sampai berani menghadapi Kang Tae dan anak buahnya sendirian saja? Dimana untuk hal itu kita pun diperlihatkan kilas balik tentang Jun, yang dimana ketika dia sudah bergabung dengan kelompok studi Gamin, Jun ada menantang peringkat 3 di tangga kekuasaan namun berakhir dengan kekalahan. Dan Gamin yang saat itu melihatnya bertanya kepada Jun mengapa Jun sangat terobsesi dengan peringkat kekuasaan. Yang dijawab oleh Jun bahwa sebenarnya dia tidak tertarik dengan peringkat kekuasaan, namun dia hanya ingin menjadi kuat yang alasannya adalah agar bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. 내가 더 강해져야 만날 수 있는 친구를 다시 만나고 싶을 뿐이야. Jadi itulah alasan Jun di episode sebelumnya mengaku sebagai Gamin dan ikut seleksi pasukan cadangan geng YB. Karena niat sebenarnya Jun adalah berharap bisa bertemu dengan sahabat kecilnya. Gamin yang mendengar hal itu pun akhirnya melatih Jun agar bisa menjadi lebih kuat. Namun dari 10 teknik terlarang milik paman Gamin yang salah satunya sudah digunakan Gamin di episode sebelumnya, Gamin meminta Jun
untuk memilih satu saja, karena Gamin akan mewariskannya kepada Jun. Yang dimana dari 10 yang dilihatkan oleh Gamin, Jun pun memilih yang nomor 6, yang nama tekniknya adalah tendangan naga terbang. Yang akhirnya ketika kembali ke pertarungan Jun dan Kang Tae, Jun pun berencana untuk menggunakan teknik yang dia dapatkan dari Yoon Gamin. Dan inilah teknik tendangan tersebut. Dimana ternyata Jun gagal disebabkan belum menguasai sepenuhnya. Dan hanya sampai di sini kita diperlihatkan Shin Jun dan Kang Tae ini. Karena tak lama setelah ini kita pun diperlihatkan tentang wakil kepala sekolah yang mendapatkan petisi dari dinas pendidikan untuk mendisiplinkan Pihanul, yang tentu saja akibat usaha yang dilakukan oleh Ibu Guruli. Dimana akibat mengetahui hal tersebut, wakil kepala sekolah pun akhirnya memberikan kepada Mamin untuk diperlihatkan kepada Pihan. Dimana setelah Pihan melihatnya, Pihan pun memerintahkan Mamin untuk melakukan sesuatu kepada Ibu Guruli. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Mamin atas perintah yang diberikan Pihan? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sementara untuk kelanjutan anggota kelompok studi yang tidak ingin Gamin pindah sekolah, berkat Ibu Guruli yang ikut datang bersama mereka, Ibu Gamin yang memang mengenal baik Ibu Guruli akhirnya bersedia untuk mendengarkan Ibu Guruli terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan Gamin untuk pindah sekolah. Dan di sini, meski Ibu Guruli meminta agar Gamin tidak dipindahkan, Ibu Gamin menyampaikan bahwa keputusannya sudah bulat untuk Gamin pindah sekolah dengan alasan ingin menjauhkan Gamin dari lingkungan kekerasan. Ibu Guruli yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata mengapa harus menghindarinya, karena Ibu Gamin sendiri dulu ada menyampaikan kepada Ibu Guruli untuk menghadapi ketidakadilan dan mengubahnya. Di mana perkataan itu didengar Ibu Guruli ketika Ibu Guruli dan Ibu Gamin mendatangi seorang guru SMK Yuzong yang tewas dibunuh saat itu, yang kurang lebih setahun yang lalu. Dan diketahui guru wanita yang tewas ini adalah teman Ibu Gamin. Namun siapakah wanita ini bagi Ibu Guruli? Dimana untuk saat ini kita belum mendapatkan penjelasannya. Tapi yang jelas saat itu akibat kata-kata Ibu Gamin yang menasihati untuk menjadi seperti guru wanita yang tewas ini, Ibu Guruli pun akhirnya mengikuti perkataan Ibu Gamin menjadi guru di SMK Yuzong. Dan Ibu Guruli tahu SMK Yuzong bukanlah sekolah yang bagus, dan dia juga tahu betul bahwa Ibu Guruli tidak berhak menahan Gamin agar bisa belajar di lingkungan yang lebih baik. Tapi anak-anak sangat menginginkannya, dan Ibu Guruli berharap Ibu Gamin mempercayai mereka sekali saja. Terlebih, Gamin dan kawan-kawan juga sudah membuat kelompok studi. Dan Ibu Guruli yakin selama masih ada siswa seperti Gamin dan kawan-kawan, sekolah mereka pasti akan menjadi sekolah yang bagus. Dimana setelah mendengar semua perkataan Ibu Guruli, setelah Ibu Gamin merenungkan lebih dalam, ketika Ibu Gamin ingin memberitahu keputusannya, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana Mamin dan para anggotanya masuk dan meminta para pengunjung untuk keluar kecuali Gamin dan kawan-kawan. Yang akhirnya akibat Ibu Guruli menolak untuk ikut dengan Mamin, Mamin pun meminta anggotanya untuk memberi pelajaran. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Dimana ternyata bukan Gamin yang menghentikan serangan tersebut, melainkan adalah Ibu Gamin yang diketahui adalah Direktur Asosiasi Taekwondo yang ada di Korea. Jadi bisa dipastikan Ibu Gamin bukanlah orang sembarangan. Ya, akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindarkan lagi. 쟤는 우리 스터디 그룹 이지우라고. 이준이란 애도 있어.
용케 그 학교에서 쟨좀 엉뚱하긴 하더라. 그 옆은 내 사실은 친절해. 공부도 엄청. Dimana dengan skill yang dimiliki Gamin, ibunya dan Lee Ji-woo, mereka pun berhasil melumpuhkan anggota Mamin. Tapi pada akhirnya, akibat Mamin mengetahui ibu guru Lee ingin menghubungi detektif kenalannya, Mamin pun berencana untuk membunuhnya. Yang untungnya, akibat yang dilakukan Gamin, tembakannya meleset. Tapi akibat pecahan kaca yang terjadi, sesuatu menimpa kepala ibu Gamin yang membuatnya tidak sadarkan diri. Di mana ketika Gamin sedang menunggu di rumah sakit atas yang menimpa ibunya, Pak Gon-yeop memberitahu Gamin bahwa Mamin datang atas perintah Pihanul akibat ibu guru Lee mengajukan petisi kepada Dinas Pendidikan tentang kelakuan Pihan. Itulah sebabnya Pihan mengirim Mamin dan para anggotanya. Dan akibat mendengar hal itu, Pak Gon-yeop menyarankan untuk memberi pelajaran kepada Pihan, tapi Pak Gon-yeop mengingatkan kemungkinan akan cukup sulit karena Gamin harus melewati 3 cul yang selalu menjaga Pihan. Namun meski mendengar hal tersebut, Gamin yang sangat emosi akibat yang sudah menimpa ibunya akibat ulah Pihan, akhirnya pergi ke sekolah untuk memberi pelajaran kepada Pihan. Tapi seperti yang sudah dikatakan Pak Gon-yeop, Gamin harus menghadapi ketiga cul terlebih dahulu, yaitu Lee Dae-chul, Kim Sun-chul, dan Pak Min-chul. Dan dari informasi yang diberikan Pak Gon-yeop, Kim Sun-chul lah yang paling kuat di antara yang lain. Dan akibat Kim Sun-chul yakin dia bisa menghadapi Gamin seorang diri, meminta yang lain untuk pergi saja. Tapi tentu saja Gamin menyampaikan untuk tidak pergi karena dia datang ke sini untuk mengalahkan semuanya. Yang akhirnya ketika pertarungan 3 lawan 1 terjadi, Gamin terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka bertiga. Yang membuat cul-cul ini menyampaikan bahwa mereka kecewa Gamin menantangnya bertiga hanya dengan kemampuan Gamin yang seperti ini. Dan untuk itu mereka meminta Gamin untuk tidak macam-macam dengan Pihan. Dimana selagi jantung Gamin yang masih berdetak kencang, kita pun lagi-lagi diperlihatkan kilas balik Gamin dengan pamannya yang mengajarinya seni bela diri itu. Yang saat ini kita masih belum diperlihatkan bagaimanakah sosok paman Gamin tersebut. Tapi poin dari kilas balik ini adalah kita akhirnya mengetahui bahwa jika jantung Gamin berdegup kencang, maka Gamin akan kehilangan fokusnya dan pasti akan sangat sulit untuk mengalahkan lawannya. Yang pada akhirnya setelah Gamin berhasil menenangkan dirinya, dengan ketenangannya Gamin kembali menghadapi 3 cul. Namun kali ini kita pun diperlihatkan kemampuan Gamin seperti biasanya. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Dimana ketiga cul ini berhasil dibuat tidak berdaya akibat teknik terlarang pamannya yang nomor 2, yaitu teknik kecurangan. Yang dimana Kim Sun-chul terkena colokan mata 2 jari dan sisanya serangan kacakan biji nangka. Dimana ketika Gamin ingin pergi mencari Pihan, Kim Sun-chul yang merasa dia belum kalah mencoba melakukan serangan yang membuat Gamin akhirnya mengeluarkan teknik paman yang nomor 6, yaitu tendangan naga terbang yang sebelumnya gagal ketika Jun menggunakannya. Tapi tentu saja karena Gamin sudah menguasainya dengan sangat baik, Gamin pun berhasil melumpuhkan Kim Sun-chul dengan teknik tendangan naga terbangnya. Yang akhirnya setelah berhasil melumpuhkan ketiga cul, Gamin pun akhirnya mencari Pihan, dan ketika Gamin menemukannya, inilah yang dilakukan Gamin kepada Pihanwol itu. Di mana Gamin berhasil mendaratkan pukulan di wajah Pihan, tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di mana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini.
Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selalu mau cerita, pamit untuk undur diri. Salam untuk semua para aset linker maupun untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.